Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita hadir dengan edisi khusus menyambut Hari Guru 25 November. Dan secara khusus, Karim Suryadi Channel ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Dan dalam konteks peringatan Hari Guru, misi yang diemban adalah, definisi guru tidak lain adalah guru pejuang, pejuang peradaban. Dan tak lupa, Karim Suryadi Channel mengajukan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkaya para guru di seluruh tanah air dengan ilmu, mempertebal dan kenyamanan jiwa dengan keimanan, memperindah hidupnya dengan kesehatan, dan mempereloknya dengan keterangan jiwa. Di edisi khusus ini, kita mengundang salah seorang alumni pendidikan kewarganegaraan FFS UPI yang 2 kali menjadi guru di luar negeri, tepatnya di Johor Bahru, Malaysia. Edisi ini bukan untuk membanding-bandingkan apalagi silau dengan apa yang terjadi di luar negeri, tapi semata-mata untuk 2 hal. Yang pertama, menawarkan perspektif, barangkali ada satu di antara Anda yang ingin menjadi guru di luar negeri, bagaimana prosesnya, dan bagaimana nilai yang akan Anda dapatkan. Dan yang kedua, justru kami ingin men-challenge hasil penelitian yang menyatakan bahwa performance belajar murid ditentukan oleh faktor yang tidak bisa digantikan. Apa itu? Apa yang guru pikirkan dan guru lakukan di dalam kelas. Jadi bukan lokasi sekolah, bukan status sekolah, bukan biaya pendidikan, bukan kelengkapan pendidikan. Yang menentukan performa belajar murid adalah apa yang guru lakukan dan pikirkan di dalam kelas, dimanapun Anda mengajar dan bertugas. Baik, kita sapa. Ini dia Gus Alwi. Assalamualaikum Gus Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya untuk yang kedua kali menjadi guru di luar negeri. Bisa diceritakan apa sebenarnya nilai yang Anda dapatkan? Apakah nilai material, nilai edukatif, atau misalnya nilai dalam hal pengalaman budaya dan lain-lain? Baik, terima kasih Prof. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu Prof atas kesempatan yang diberikan ini. Sebuah penghargaan yang luar biasa nih dari Ya, ini karena hadiah terindah untuk Hari Guru ya. ya, Mudah-mudahan. terima kasih. Jadi nilai-nilai yang lebihnya kalau kita sebelum itu kalau kita bersyukur maka insya Allah nikmat oleh Allah akan ditambah. Kalau Ya. kita kufur tidak bersyukur maka ya sangat pedih gitu ya siksaan dari Allah. Maka saya selalu bersyukur itu artinya dalam keadaan apapun saya syukuri termasuk menjadi guru sekolah Indonesia luar negeri. Nilai Ya, tambahnya tambahnya antri Anda, Gus. ya jadi banyak ya nilai tambah menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri ini. Bukan hanya dari sisi materi tentunya, namun dari pengalaman ada nilai lebih di sana. Kita hidup di luar negeri ini otomatis bersinggungan langsung dengan budaya luar, bersinggungan langsung dengan warga negara asing, dan kita harus betul-betul menghormati budaya mereka. Apalagi walaupun kita di luar negeri, kita tinggalnya itu bukan di komplek Indonesia, kita tinggalnya di sama orang Malaysia ya dengan suku bangsa Cina, suku bangsa India gitu. Kita belajar budaya di sana dan kalau tidak disyukuri ya nanti kufur itu tadi. Kita dapat alhamdulillah kalau bagi saya PNS itu gajinya di daerah tetap dapat Prof sebagai PNS daerah gitu ya. Jadi tidak hilang, tidak juga dihentikan karena kalau fungsional guru tetap saya kerjakan gitu karena di Johor Bahru itu sebagai guru. Jadi di daerah tetap dapat, di luar negeri ini honorarium dari Kementerian Pendidikan, Ristek gitu. Oh, Jadi jadi double-double gitu. Kalau boleh dibilang, berapa peningkatannya, berapa persen? kalau boleh katanya Gak malu apa-apa, Prof boleh sebut ini tahadus binimah ini ya. Pak. Bagi kebahagiaan untuk menjadi berkah. Ya, ya kalau dengan PNS saya yang 3D dengan gaji pokok sekian, kalau dikali berarti ada ya 5 sampai 7 kali kali ya untuk dibandingkan dengan gaji pokok saya di daerah gitu.
Ya. Tapi kan itu udah global, Prof. Untuk asuransi jiwa, untuk asuransi kesehatan, untuk asuransi kendaraan, untuk biaya rumah, biaya sendiri gitu. Biaya hidup. Iya, biaya hidup, biaya Kalau sendiri. biaya pendidikan anak ditanggung pemerintah atau diambil dari gaji yang Anda dapat? Diambil dari gaji yang saya dapat. Jadi Oke. karena guru itu bukan home staff, bukan lokal staff, jadi kami guru-guru tidak mendapatkan tunjangan untuk pendidikan anak di luar negeri ini. Jadi ya dari honorarium segitu, ya silakan mau untuk bayar sekolahin anak, untuk sewa rumah, ataupun untuk beli kendaraan. Baik, keningkatan gajinya 5 sampai 7 lipat dibanding jadi guru di daerah. Iya, Kemudian betul. tangannya Anda juga menjadi petugas diplomasi budaya. Anda Iya, bergaul dengan masyarakat lokal, tentu harus bisa bahasa lokal ya, bahasa Inggris lebih banyak di sana kan. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan saya begini. Eh, itu kan dari sisi ini, bagaimana Anda mengelola kerinduan terhadap Indonesia? Karena Anda tinggal di sana kan, Anda meninggalkan Cirebon, tempat kelahiran Anda, Jawa, bahasa budaya Anda. Bagaimana Anda mengelola kerinduan seperti itu? ya alhamdulillahnya dengan media massa saat ini apa ya teknologi ya Prof. Tentunya Hmm, saya tidak eh, meninggalkan video call dengan orang tua gitu ya ya, untuk melepas oke. kangen dan juga dari sisi budaya karena kita tempatnya di Konsulat Jenderal Johor Bahru. Jadi ya tetap lingkungan Indonesia, Prof. Bahasa pun bahasa Indonesia. Saya dengan teman-teman yang asalnya dari Bandung, saya bisa bercakap bahasa Sunda. Kalau teman-teman dari bahasa Jawa, saya bisa bahasa Jawa gitu. Jadi untuk Oke, ini kerinduan adalah itu tidak terlalu masalah ya. signifikan. Iya, Oke, ini adalah kali kedua Anda menjadi guru di Malaysia. Dan sebelumnya Anda pernah menjadi guru lokal ya di kawasan Cirebon. berbes, Bila Prof. Anda refleksikan pengalaman apa yang bisa Anda transfer ya, dan Anda ceritakan kepada guru-guru di tanah air untuk terus tumbuh dan menyempurnakan layanan pendidikan mereka. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi perbandingan kalau ya ini berarti bukan berarti yang satu lemah, yang satu kuat, atau yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Dibandingkan saya mengajar di daerah, tepatnya di SMP 1 Banjarharjo, Brebes, perbatasan ke Cirebon, itu anak-anaknya kalau di daerah kan semuanya legal ya, dan arti kependudukan, izin tinggal. Kalau di luar negeri itu ya kita anak-anaknya kalau yang di Johor Bahru khususnya dari 310 siswa, itu 300 itu tidak punya permit atau izin tinggal. Oh Jadi ya, iya betul Prof. Jadi kenapa? Karena orang tuanya ilegal, karena TKI orang ilegal. tuanya itu bukan berarti orang tuanya ilegal, Prof. Kadang orang tuanya punya izin tinggal, punya permit, tapi permitnya hanya pekerja yang non formal. Jadi tidak boleh membawa Oh, anak atau tidak boleh membawa keluarga oleh pemerintah Malaysia gitu. Dan dari sisi lebihnya, apa konsekuensi dari status status murid ya, status murid yang tanda kutip ilegal, tapi kan ketika hadir di dalam kelas dia sebagai murid sepenuhnya. Ada implikasi. betul. eh, Kami di Sekolah Indonesia Johor Bahru itu tidak membedakan, tidak melihat posisi mereka. Mereka pun Ah, anak-anak WNI, anak-anak negara kita yang harus kita kasih pelayanan semaksimal mungkin. Sehingga kalau di dalam kelas kita memotivasi mereka, mereka harus pulang ke Indonesia, Prof. Jadi SMA itu nanti mereka harus ke Indonesia lewat program beasiswa banyak lah, salah satunya dari Muhammadiyah, dari Dikbud juga ada afirmasi pendidikan dasar dan menengah gitu, supaya mereka pulang tidak lagi ilegal seperti orang tuanya di Malaysia. Kan kadang ada yang ilegal juga orang tuanya, ada yang legal tapi tidak boleh bawa anak. Nah jadi gitu. Dan sampai SMA mereka aman di sana meskipun ilegal ya. iya gitu. Ah, Karena kalau di Johor Bahru bukan SMA, Prof, hanya sampai SMP saja. Yang sampai SMA itu di Kuala Lumpur dengan di Kota Kinabalu. jadi murid Anda sampai SMP aman meskipun status kewarganegaraan mereka ilegal di Iya, sana sebagai betul. pemuda ilegal. Tapi Betul. setelah SMP dia harus pulang ya. Harus pulang ke Ada Indonesia. nggak upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk membuat mereka legal? Atau karena ilegal mereka tidak terancam, mereka tidak akan ditangkap, kalau sakit ada pelayanan, gimana? Nah, itulah yang menjadi perlindungan kita, Prof. Posisi Sekolah Indonesia Johor Bahru atau konsulat ini melindungi mereka gitu loh supaya mereka mendapatkan hak pendidikan. Kalau ada yang ditangkap
Pernah, Prof. Kemarin itu Juni setelah kelulusan SD, orang tuanya ditangkap, ya satu keluarga ditangkap. Akhirnya ya kita bantu untuk proses kepulangannya dan itu tidak di media, tidak ada di media itu. Jadi kita bantu dalam proses 1 minggu kurang udah kembali ke Indonesia. Oke, ketika orang tuanya bermasalah dari segi imigrasi, muridnya Ya, ditangkap, gurunya aman, tidak ikut-ikut ditangkap. ya enggak dong, Prof. Kan saya ini punya izin tinggal. Dan kelebihannya ini, Prof. Tadi kan ditanya nilai lebih ya dibandingkan di daerah. Apakah itu artinya guru mendapat perlindungan diplomatik? Oh, tentu. Kalau guru penuh perlindungan diplomatiknya karena kita punya izin tinggal, punya permit sebagai guru di sini. Jadi kalau Anda di imigrasi di Indonesia mau ke Malaysia pakai jalur diplomatik gitu. Iya, Nah, kalau pakai jalur jalur diplomatik diplomatik. yang antriannya nggak terlalu banyak gitu. Iya, Kan ada jadi pakai antrian diplomatik. Wah, Anda iya, jadi diplomat, kok. Jadi Anda menjadi guru di luar negeri sekaligus guru yang diplomat gitu ya. Ah, ya oke. bahasa tingginya gitu tapi bahasa biasanya ya kami guru bukan bukan home staff diplomat yang keren yang paspornya hitam atau biru, Bro. Malah guru diplomat itu keren karena kan saya bilang pejuang peradaban. Iya. Oh, Dan yang ketiga, gini ya. Em, itu kan Anda mengajar di sekolah Indonesia ya, gurunya guru Indonesia, muridnya murid di Indonesia, tapi ini kan ada di Malaysia. Nah, apakah keberadaan sekolah Indonesia di Malaysia itu juga berpengaruh terhadap iklim belajar ya, iklim belajar, ruang diskusi atau iklim apapun yang hadir di ruang guru misalnya, ada nggak perbedaan? ya, kami karena guru-gurunya juga multi daerah ya, Prof, dari berbagai macam daerah, kita selalu ngobrolnya itu bagaimana membawa anak-anak ini agar baik perilakunya berkarakter Indonesia gitu loh. Kita Hmm. selalu melarang anak-anak jangan pakai bahasa Melayu lah kecuali kalian orang Melayu gitu loh. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika di Kemudian sekolah, di maksudnya pakai sekolah, bahasa Indonesia ya? iya Kalau harus di luar, pakai. gimana? Kalau Kalau di di luar, luar kan di luar wewenang sekolah ya, Prof. Kalau ketika mereka main dengan teman-temannya di luar ya mungkin akan menyesuaikan bahasanya. Tapi kalau di sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia tentunya. nah Hmm. ada pemeo kan begini ya, orang Malaysia akan menghina orang Indonesia yang datang ke Malaysia, akan dipanggil sebagai Indon dan dianggap Indon, sebagai TKW kalau tidak bisa bahasa Inggris. betul. Bagaimana Anda menyikapi itu? Ya, saya sering langsung bilang bukan Indon lah, Indonesia. Saya bilang kayak gitu Ah, ke ah, mereka. Tapi kebetulan kan saya juga menjadi jamaah di salah satu masjid gitu ya, sering ngobrol dengan oh, teman-teman bukan dengan warga negara Malaysia gitu. Kalau hmm. abang dari Indon ke? Bukanlah, saya Indonesia, bukan Indon. Saya bilang kayak gitu. Sambil Jadi jadi bercanda gitu. jadi Anda jawab begitu, bukan Anda jawab dengan bisa menunjukkan bisa bahasa Inggris ya? Bukan. Bahkan Ah, kalau saya ngobrol mereka bangga dengan Indonesia, justru iri dengan Indonesia, Prof, yang satu bahasa. Jadi kita orang Cina kita, orang Batak, orang India kita, orang Arab yang ada di Indonesia fasih menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian. Kalau di Malaysia itu orang Cina menggunakan bahasa Cina, orang Tamil menggunakan bahasa Tamil dalam kesehariannya. Bahkan nggak lancar bahasa Melayunya. Makanya mereka memang Indonesia itu best lah. Ya itu nggak tahu kalau di depan saya bilang begitu ya, Prof. Ya. ya, Tapi ya. selama ngobrol dengan Ya. saya begitu, Prof. Gitu. Oke, kalau di Indonesia kan guru SMP di bawah Pemda ya, Iya Pemkot. betul. Nah, kalau guru SMK, SMK, SMA itu kan di bawah Pemprov. Betul. Dan guru-guru Indonesia kan harus ngantor layaknya pegawai Pemda. Bagaimana di sana? Apakah Anda ngantor penuh atau hadir ketika ada jam mengajar? Baik. Kalau di sini SD, SMP, SMA, SMK, kalau di Kota Kinabalu itu di bawah Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, Prof. Ya. Iya, jadi kami tidak punya dinas, kami juga tidak punya pengawas sekolah. Jadi Hmm. untuk sekolah Indonesia luar negeri dimanapun di 13 sekolah Indonesia luar negeri sampai ke Mesir, ke Jeddah, ke Riyadh, ke Mekah itu kami tidak punya pengawas sekolah. Jadi fungsi supervisi sekolahnya nanti dilakukan oleh kepala sekolah dan langsung di bawah Adikbud. Jam Untuk kerjanya kantor, gimana? jam kerjanya kami dari jam 8 sampai pukul 17. Ada Jadi atau tidak ada jam mengajar tetap di iya sekolah? betul. Oh, Tidak ada jam ngajar, kita harus ngantor 5 hari kerja. Kalau di Johor ini kerjanya hari Minggu sampai hari Kamis, Jumat Sabtu libur. Kalau di Mekah, Jeddah, Riyadh juga sama, Jumat Sabtu libur. Kalau sekolah yang lain eh, Sabtu Minggu liburnya. Tapi kami bekerja biasanya dari pukul 8 sampai pukul
5 sore. Dan pada kenyataannya, karena tadi yang di awal sudah disampaikan kita kegiatan-kegiatannya di diplomasi budaya ataupun kegiatan-kegiatan di kedutaan atau di konsulat, maka kami jarang pulang tepat waktu, Prof. Kami selalunya sampai jam 6, bahkan sampai maghrib, bahkan teman-teman Kota Kinabalu kadang-kadang pulang sampai malam jam 8 kayak gitu. Karena ada Oke. pekerjaan yang harus diselesaikan gitu. Jadi kalau guru di Indonesia upacara, ada juga upacara ya, Sar? Ada upacara setiap hari Senin, Bro. Oh Hari gitu. Kalau iya, hari pembiasaan paling tiap hari ada? ada pembiasaan tiap hari, literasi, kemudian sholat berjamaah, tetap ada. Oke, Salaman terakhir. dengan guru. Kalau Anda merefleksi pengalaman Anda menjadi guru di luar negeri 2 periode, apa yang menurut Anda menjadi poin terpenting ya, pelajaran terpenting dan bisa Anda bagi ya untuk membangkitkan semangat, kebanggaan guru-guru di tanah air? Ya, Karena saya adalah guru, saya adalah siswa guru dulu dari SPG. Jadi bagi saya kalau tangan ini dilukai gitu, yang keluar itu guru bukan darah. hmm, Apa ya refleksi Anda? ya. Bagi saya menjadi guru harus selalu belajar, Prof. Harus mau untuk belajar secara mandiri tanpa menunggu pelatihan-pelatihan dari lembaga luar. Karena untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai guru, kita mengajar kepada siswa agar belajar, belajar, belajar. Kalau gurunya hanya stagnan ilmunya mendapatkan dari kuliah saja, ataupun dari pelatihan-pelatihan dari dinas yang dipanggil oleh dinas misalnya, ya kita nggak bakal bisa berkembang. Apalagi di sekolah luar negeri kami tidak punya dinas. Kalau kami tidak belajar mandiri, ya nol nanti hasilnya. Apalagi kami kan mau dari proses sampai ke penilaian dibuat oleh kami semua guru itu memperbanyak soal sendiri, mengoreksi soal sendiri, integritas guru di sana dituntut. Tidak boleh Oke, membocorkan otomatis karena soal bikinan sendiri, mengevaluasi anak-anak, tidak ada pengawas sekolah. Kalau misalnya seorang guru lah apa adanya ngambil dari internet. Sekarang zamannya canggih, kalau apalagi zaman ada AI, ada AI gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Eh, Ngambil soal dari internet, ya anak-anak juga bisa cari soal di internet kayak gitu. Jadi perlu kemandirian dan belajar sepanjang hayat betul-betul harus dilaksanakan oleh seorang guru oke, supaya saya setuju itu. Saya setuju itu. Tapi tadi Anda bilang guru harus belajar mandiri, jangan menunggu sampai ada undangan pelatihan ya. betul. Tetapi justru faktanya pelatihan sekarang banyak, pelatihan amat banyak. Tapi masalahnya materi yang dilatihkan itu suka berjatuhan dari ruang sebelum dia keluar. Jadi kalau pelatihannya di Jakarta, materi yang dilatihkan itu udah jatuh di Cengkareng, jatuh di Soekarno Hatta, pulang biasa lagi. Bagaimana Anda mengatasi tantangan itu? Itulah perlunya adanya komunitas, Prof. Jadi sesama Ah, guru harus mengingatkan gitu. Jadi oke. kami tetap terkoneksi dengan komunitas-komunitas belajar di Indonesia, Prof. Dengan IGI, dengan PGRI, ataupun dengan MGMP di daerah masing-masing. Oke. Supaya terjaga. Ada hal terakhir pengalaman unik selama di sana yang ingin Anda bagi? Kalau pengalaman uniknya itu tentang karena kita eh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, Prof. Yang biasa berdemokrasi, saya kalau ngobrol dengan teman-teman orang Malaysia yang di bengkel gitu ya, yang di masjid, selalu memuji negara Indonesia tentang Hmm. demokrasinya loh, luar biasa kita demokrasinya. Kemudian tokoh-tokoh perpolitikan kita yang mau ketemu gitu, salaman gitu, makan bareng gitu. Kalau di Malaysia ini kan kita susah untuk melihat itu gitu. Kita Oh bebas ya. berpendapat gitu. Jadi nilai lebihnya kalau saya ngobrol dengan orang-orang Malaysia di luar sekolah, tentunya kalau di sekolah orang-orang Indonesia semua. Itu yang pengalaman lebihnya, Prof. Kalau yang saya alami. Kemudian juga saya tinggal di Johor ini juga banyak orang-orang Timur Tengah, orang Libya, orang Maroko. Jadi saya pun bisa mengasah sedikit-sedikit bahasanya belajar gitu, belajar bahasa Arab. Ya, Kayak ya. gitu. Kurang Baik, lebihnya Gus. begitu. Terima kasih. Tadi di awal kita bilang guru adalah pejuang peradaban. Dan dari perbincangan dengan Gus Alwi, pemirsa, kita bisa menemukan sebuah challenge. Ada 2 tipe guru, guru sekedar ada atau being, guru yang menjadi atau becoming. Menjadi guru yang menjadi adalah guru yang terus tumbuh, yang terus menambah ilmu, pengalaman, men-challenge dirinya sendiri bagi kemajuan. Jadi guru pejuang peradaban adalah guru yang tumbuh, yang terus menempa diri tanpa mengenal akhir. Jadi proses menjadi guru hanya mengenal kata dimulai, namun tidak mengenal kata akhir. Iya, Selamat Hari Guru. Terima kasih Gus Ali. terima Dan kasih. inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.